Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifat Gilang Albar. Ini adalah hafalan saya tentang bab sistem pertahanan tubuh. Fungsi sistem pertahanan tubuh yang pertama ini mempertahankan tubuh dari patogen invasif, yang kedua melindungi tubuh dari lingkungan eksternal. Yang ketiga ini menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak. Yang keempat ini mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti kanker. Mekanisme pertahanan tubuh dibagi menjadi dua, mekanisme pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. Yang pertama ini adalah pertahanan non-spesifik, yaitu imunitas bawaan sejak lahir. Tidak ditujukan melawan antigen, tetapi bisa memberi respons terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Pertahanan non-spesifik ini meliputi pertahanan fisik, kimiawi, dan mekanis terhadap agen infeksi, kedua fagositosis, ketiga inflamasi, keempat ini zat mikroorganisme non-spesifik yang diproduksi oleh tubuh, yaitu internefron dan komplement. Jadi pertahanan spesifik ini atau adaptif, yaitu respons imunitas terhadap antigen yang spesifik. Memiliki dua komponen, yaitu antigen dan antibodi. Antigen merupakan zat yang merangsang respons imunitas, sedangkan antibodi merupakan protein plasma yang disebut imunoglobulin, yang bersingkat IG. Jadi imunoglobulin atau IG memiliki 5 kelas. Yang pertama IgA untuk melawan organisme, IgD untuk memicu respons imunitas, yang ketiga IgE untuk melepaskan histamin dan mediator kimia, yang keempat IgG jumlah paling banyak sekitar 80%, dan yang terakhir IgM yaitu antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi. Selanjutnya ada interaksi antibodi dan antigen. Yang pertama itu fiksasi komplement terjadi, yaitu aktivasi komplement oleh kompleks antibodi antigen yang memiliki efek samping, yaitu opsonisasi, sitolisis, dan inflamasi. Yang kedua ini netralisasi terjadi jika antibodi menutup situs determinan. Yang ketiga ini ada aglutinasi. Aglutinasi terjadi jika antigen berupa materi partikel. Yang terakhir ada presipitasi ini terjadi silang molekul-molekul antigen. Selanjutnya tipe-tipe imunitas tubuh. Yang pertama imunitas aktif bisa terjadi karena ada kontak langsung pada toksin, sementara kalau imunitas pasif terjadi jika antibodi berpindah dari individu satu ke individu lainnya. Nah, tipe ini terbagi menjadi dua juga. Imunitas aktif ini memiliki imunitas aktif buatan dan imunitas aktif alami, sementara kalau imunitas pasif juga sama, imunitas pasif alami dan imunitas pasif buatan. Selanjutnya adalah sel-sel yang terlibat dalam imunitas. Yang pertama ini sel B, yaitu limfosit yang berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Selanjutnya ada sel T, yaitu sel darah putih limfosit yang mampu mengenali dan membedakan jenis-jenis antigen atau patogen. Yang ketiga ada makrofag, dan yang terakhir ada sel pembunuh alami. Selanjutnya adalah mekanisme imunitas respons humoral. Yang pertama itu antigen atau patogen menginvasi tubuh. Yang kedua itu sel T penolong mengaktifkan limfosit B. Yang ketiga sel tiruan B banyak terdiferensiasi menjadi sel plasma. Di bagian luka, kompleks antigen antibodi akan menginaktifkan antigen atau patogen. Sel B akan berubah menjadi limfosit. Sebagian dari sel B akan berubah menjadi limfosit B dan akan menetap di limfoid. Selanjutnya ada mekanisme respons imunitas seluler yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ekstraseluler, yang dimana antigen ditelan oleh makrofag. Makrofag membentuk molekul MHC kelas 2. Molekul MHC kelas 2 ini menangkap peptida antigen dan membawanya ke permukaan. Sel T penolong mengaktifkan makrofag dan menghancurkan mikroorganisme yang ditelan.
Selanjutnya adalah intraseluler, yaitu yang pertama, antigen menginfeksi sel tubuh. Sel tubuh membentuk molekul MHC kelas 1. MHC kelas 1 menangkap peptida antigen dan membawanya ke permukaan. Sel T sitotoksin akan teraktivasi oleh MHC kelas 1. Sel T sitotoksin ini tidak bisa berdiferensiasi dan berubah menjadi sel T memori. Sel-sel T memori ini berfungsi untuk imunitas sekunder. Jadi program imunasi ini adalah di mana pemberian imunasi kekebalan tubuh untuk beberapa penyakit tertentu. Jadi jenis-jenis imunisasi ini ada banyak. Yang pertama itu imunisasi BCG, hepatitis B, polio, DPT, HIV, MMR, campak, hepatitis A, varicella, PCV, tifoid, dan influenza. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama ada genetik, fisiologis, stres, usia, hormon, olahraga, tidur, nutrisi, pajanan zat berbahaya, racun tubuh, dan penggunaan obat-obatan. Selanjutnya adalah gangguan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama ada hipersensitivitas atau alergi, penyakit autoimun, dan imunodefisiensi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.